Sekitar 200 pengacara, lawyer yang biasa berperkara di pengadilan dan memberikan advokasi hukum kepada rakyat banyak sepakai membentuk tim advokasi Anies Baswedan dalam rangka membela kepentingan Capres Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu dari pezoliman politik dan hukum yang sengaja dilakukan terhadapnya. Demi memperjuangkan kebenaran dan keadilan kami sekitar 200 pengacara, dan insya Allah akan terus bertambah, bertekad membela Anies baik sebelum Pilpres maupun kecurangan dalam penghitungan suara nantinya, kata salah seorang anggota tim yang juga Ketua Bidang Advokasi Hukum Partai Umat Juju Purwantoro kepada KBA News, Ahad, tanggal 18 Juni tahun 2023. Beberapa nama yang biasa membela rakyat dari kezoliman ikut bergabung dalam tim itu seperti Ari Yusuf Amir, Ahmad Yani, Herman Kadir dan Juju sendiri. Kami merasakan ada gerakan yang sistematis, masif dan inkonstitusional untuk mencegah Anies menjadi capres, antara lain usaha menjadikan Anies sebagai tersangka Formula E, katanya. Kemudian dugaan upaya licik melalui MA agar mengabulkan PK, Judicial Review, Muldoko, guna mengambil alih atau membegal Partai Demokrat. Jika sudah berhasil dibegal berarti Demokrat tidak mungkin mencalonkan Anies. Memang jahat jika politik dilakukan tanpa iman dan rasa malu, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain, kata alumni Fakultas Hukum UI itu. Skenario lain yang secara brutal dilakukan oleh rezim terhadap pencapresan Anies misalnya melalui orang-orang bayaran mereka menyerang secara masif di media sosial dengan isu yang sangat tidak etis, dan menyebar isu negatif lewat poster atau spanduk. Juga dugaan adanya tekanan kepada Nasdem, berupa menjadikan Menteri Infocom yang juga Sekjen DPP Nasdem Johnny G. Plate sebagai tersangka, yang sekarang sudah ditahan Kejagung dan menyusul isu terakhir mentersangkakan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Dugaan yang cukup santer adalah rejim juga menggunakan lembaga survei yang sering memposisikan Anies di ranking terbawah dalam polling Capres 2024. Polling itu dibuat secara kasar dan sengaja. Masyarakat menilai para lembaga survei itu memang dibayar untuk mengecilkan Anies. Rocky Gerung menuding polling tersebut merupakan rekayasa dan 112% adalah penipuan, kata Juju. Sehubungan dengan adanya dugaan dan identifikasi potensi kecurangan dalam Pilpres 2024, tim advokasi pun untuk siap berjuang antara lain berupaya mencegah, mengklarifikasi jika perlu melawan secara hukum segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan dengan maksud menjegal Anies agar gagal dalam proses pencalonan dan setelah itu dicurangi dalam penghitungan suara. Oleh karenanya, kata Juju, saat ini sedang dan terus berproses pembentukan dan penguatan tim advokasi hukum ini, sampai ke tingkat daerah kabupaten kota di wilayah Indonesia. Hal itu menjadi tantangan besar bagi perjuangan tim advokasi Anies Baswedan, partai-partai pengusung dan mayoritas para relawan pendukungnya. Kita sudah bertekad untuk melawan semua itu, bahkan siap untuk pasang badan sampai ke tingkat TPS, dengan amanah dan berani demi membela dan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar melawan segala ketidakadilan, obstruction of justice, dalam proses Pilpres agar sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian Juju Purwantoro.